Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Halo kelas 8, apa kabar? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, materi kita kali ini bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Kita akan membahas tuntas tentang berita. Nah, pembelajaran sebelumnya kamu sudah menjawab beberapa pertanyaan tentang materi kita, yaitu berita. Kenapa? Karena saya mau tahu seberapa luas atau seberapa tahukah kamu tentang berita. Ibu akan menampilkan slide dan ibu akan menjelaskan isi dari slide tersebut. Saya harap kalian membaca dan memahami apa yang ibu jelaskan nanti. Judul materi kita yaitu berita seputar Indonesia. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu seperti definisi teks berita, unsur berita, struktur dari teks berita, penyusunan teks berita, dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kelima subtema ini kita akan bahas nantinya di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas yaitu definisi berita, unsur berita, dan struktur teks berita. Oke, anak-anak ibu silakan dipahami penjelasan ibu ya. Kita akan membahas tentang definisi. Nah, hal yang tidak mungkin jika kita mempelajari lebih lanjut tentang teks berita sementara kamu tidak memahami apa itu berita dan teks berita. Oke. Nah, kita di sini akan mengetahui apa pengertian berita dan pengertian teks berita. Berita adalah sebuah laporan atau informasi tentang peristiwa terkini atau kejadian yang sebenarnya terjadi atau bersifat faktual. Faktual adalah benar-benar terjadi. Jadi nggak boleh hoax, nggak boleh gosip, ataupun tidak boleh asal-asalan. Dia harus berbentuk fakta dan benar-benar terjadi. Dia pengertian dari berita. Lalu, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsurnya? Atau disebut dengan 5W tambah 1H. Apa saja 5W itu dan 1H itu? Ini dia. Oke, W pertama adalah what? Apa yang terjadi? Nah, di sini kita ketika membaca judul kita tahu apa yang terjadi, ya. Selanjutnya W kedua adalah who? Siapa? Siapa yang mengalami atau korban atau tersangka atau orang-orang yang ada dalam peristiwa itu. Jadi ini wajib ada ya. Yang ketiga adalah where, di mana kejadian itu berlangsung, di mana kejadian itu atau peristiwa itu terjadi, ya. W keempat adalah when, kapan. Nah, ini sangat penting juga ya. Kapan terjadinya peristiwa itu, kapan berlangsungnya, hari, tanggal, waktunya, itu wajib kita mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, next, W kelima yaitu adalah why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa alasannya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa berlangsung? Kenapa pembunuhan itu terjadi? Apa motifnya? Nah, di sini perlu penjelasan lebih banyak daripada keempat pertanyaan dasar itu. Nah, H pertama dan
terakhir yaitu how, bagaimana. Nah, di sini di bagian akhir ini adalah tentang kronologi atau jalan cerita terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, teks berita yang baik, teks berita yang memiliki atau yang mengandung unsur-unsur 5W tambah 1H atau adik simbah. Adik simbah disingkat dengan adik simbah. A apa, D di mana, K kapan, S siapa, M mengapa, Ba bagaimana. Seperti itu ya. Nah, ini dia kelima pertanyaan dasar yang ada di dalam teks berita. Next, yaitu struktur teks berita. Nah, struktur teks berita seperti ini dia, seperti piramida berbalik. Apa struktur berita disebut piramida terbalik? Karena hal yang paling penting itu terletak di paling atas. Jadi semakin ke bawah akan semakin berkurang nilai kepentingannya. Nah, jika kamu hanya membaca bagian atas dari teks berita, kamu sudah mendapatkan informasi pokok pada berita tersebut. Jadi, ketika kamu membaca bagian awalnya saja, kamu sudah tahu apa informasi yang ingin disampaikan berita tersebut. Tetapi alangkah baiknya kita membaca keseluruhan dari isi berita tersebut ya. Nah, ini dia tadi yang seperti Ibu sampaikan bahwa kita akan membahas 3, yaitu definisi atau pengertian teks berita, unsur-unsur berita, dan struktur teks berita. Sekian dulu penyampaian materi Ibu, semoga kalian memahaminya. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana tentang slide tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau belum, kalian dapat mengulang kembali video ini. Saya harap kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Baiklah, sekian materi kita kali ini. Semoga kalian memahami materi ini. Dan jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan.